Nama saya dari Fansa Gusan dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang materi Kingdom Plantae. Pengertian Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih kenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanan sendiri atau sifatnya autotrof. Inilah yang membedakan antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Perbedaan lainnya, Kingdom Plantae tidak bisa bergerak bebas seperti Kingdom Animalia. Terus ciri-ciri Kingdom Plantae. Pada dinding sel tersusun selulosa. 2. Mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. 3. Karena mempunyai klorofil, oleh karena itu Kingdom Plantae yang bersifat autotrof bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari. Terus ada eukariot, bersifat multiseluler, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau patih, dan dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Klasifikasi Kingdom Plantae. Kingdom Plantae juga mempunyai klasifikasinya sendiri. Ini membantu kita untuk bisa membedakan antara spesies satu dengan spesies yang lain. Dalam Kingdom Plantae, 1. Tumbuhan lumut Bryophyta. Tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasanya tumbuh di tempat lembab. Tidak mempunyai akar, batang, daun, sejati, serta tidak mempunyai pembuluh pengangkut xilem dan phloem. Merupakan sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berarus Talophyta dengan tumbuhan berkormus Cormophyta dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Talophyta yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Cormophyta yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena berupa tumbuhan yang masih berupa talus. Lembarannya ini lumut mati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur mirip dengan akar, batang, daun, sejati. Tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Tumbuhan ini berukuran makroposis 1,2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Tumbuhan ini juga tubuhnya berbentuk mempunyai dua bentuk generasi, yaitu generasi gemtofit dan generasi sporofit. Jenis-jenis tumbuhan lumut. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut hati. Jenis lumut ini berbentuk talus berlobus seperti berbentuk hati manusia. Jenis lumut ini merupakan lumut berumah dua Dioeceous. Pada reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan gemacup, kuncup, dan spora. Terus gemacup yaitu struktur khas yang terdapat pada suatu gemtofit yang berupa mangkok yang mengandung suatu kumpulan lumut kecil. Gemacup yaitu struktur khas yang terdapat pada suatu gemtofit yang berupa mangkuk yang mengandung suatu kumpulan lumut kecil. Gema bisa lepas tersebar oleh air kemudian tumbuh menjadi lumut baru. Dalam reproduksi seksual terjadi dalam fertilasi antara sperma dan ovum. Jenis lumut ini berbentuk zigot. Contohnya Marchantia dan Polymorpha. Yang kedua ada Anthokeratopsida, lumut tanduk. Lumut tanduk disebut juga dengan Anthokeropsida. 2. Pada gemtofitnya mirip dengan lumut hati, sedangkan perbedaannya terletak pada sporofitnya. Sporofit, lumut tanduk, memiliki kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gemtofit. Yang terakhir ada lumut daun atau Bryopsida. Bryopsida ialah lumut sejati karena membentuk tubuhnya mirip dengan tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar rhizoid, batang, dan daun. Hidupnya yang berkelompok untuk hamparan tebal seperti
Beludru, contohnya Polytrichum dan Sphagnum. Manfaat tumbuhan lumut. Beberapa spesies bahkan bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan bisa digunakan sebagai penahan erosi untuk menyerap air. 3. Bisa digunakan untuk ornamen tata ruang. 4. Markantianya sebagai obat penyakit hati. Itu saja yang saya bisa jelaskan karena materinya saya dapatkan yang segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.